Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari setelah Baradae merubah keterangan, langsung Ferdy Sambo mengakui perbuatannya. Skenario kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dikenal polisi tembak polisi sampai 1 bulan lebih tidak ditemukan tersangkanya. Sudah ikut melibatkan Komnas HAM, Kompolnas untuk membantu menemukan tersangka utamanya. Sudah sampai 4 kali Presiden memanggil Kapolri Listio Sigit menanyakan perkembangan penyidikan untuk menemukan tersangkanya, tidak ada hasilnya. Setelah Barreskrim menunjuk pengacara Dio Lipa mendampingi tersangka Baradae, dengan ilmu psikologisnya mengajak Baradae berdoa dan menyanyi lagu gereja dengan tema "Jangan sia-siakan hidup, dan hidup itu hanya sementara di dunia." Lalu hati Baradae tenang. Lalu disuruh menuliskan kronologis kejadiannya di atas kertas 4 halaman, yang intinya Baradae yang melakukan penembakan Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo. Atas perubahan keterangan Baradae yang semula menembak Brigadir Joshua dengan Baradae, lalu dirubah Baradae yang menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo. Atas perubahan keterangan Baradae, langsung besoknya Kapolri Listio Sigit menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, lalu dalam pemeriksaan polisi, Ferdy Sambo mengakui semua perbuatannya, yaitu mengaku yang menembak Brigadir Joshua adalah Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Mengakui skenario tembak polisi dibuat Ferdy Sambo sendiri. Pencopotan CCTV di rumah dinas Jalan Duren 3 Jakarta Selatan dicabut sendiri. Mengaku yang merusak TKP adalah Ferdy Sambo sendiri. Berdasarkan pengakuan perbuatan yang dilakukan Ferdy Sambo membuat terang kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan sudah cukup alat buktinya untuk menyidangkan perkara Ferdy Sambo agar displit atau dipisahkan jadi 2 berkas, yaitu berkas pertama atas nama Ferdy Sambo dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP dan subsidiar pasal 336 KUHP, maksudnya dakwaan primer pasal 340 KUHP. Bila tidak terbukti nanti dilanjutkan membuktikan pasal 338 KUHP. Berkas kedua atas nama Baradae dan Fikri dan 1 orang lagi dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, yaitu pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, yaitu pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Harapan saya, polisi segera menyelesaikan perkara Ferdy Sambo dan perkara Barada CS. Harapan saya bila sudah sampai dalam pemeriksaan hakim, masyarakat tidak ramai lagi membahas berita tersebut, akan mulai dingin situasinya. Sebelumnya panas situasinya, masyarakat banyak yang geger atas keterangannya polisi tersebut. Itulah yang saya lihat. Jadi di dalam hal ini nanti, di mana dalam kasus Ferdy Sambo ini adalah di mana skenario kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dikenal polisi tembak polisi sampai 1 bulan lebih tidak ditemukan tersangkanya, dan sudah ikut melibatkan Komnas HAM, Kompolnas untuk membantu menemukan
tersangka utamanya. Sudah sampai 4 kali Presiden memanggil Kapolri Listio Sigit menanyakan perkembangan penyidikan untuk menemukan tersangkanya, tidak ada hasilnya. Setelah Barreskrim menunjuk pengacara Dio Lipa mendampingi tersangka Baradae dengan ilmu psikologisnya, mengajak Baradae berdoa dan menyanyi lagu gereja dengan tema "Jangan sia-siakan hidup, dan hidup itu hanya sementara di dunia." Lalu hati Baradae tenang, lalu disuruh menuliskan kronologis kejadiannya di dalam halaman kertas yang intinya Baradae melakukan penembakan Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo atas perubahan keterangan Baradae yang semula menembak Brigadir Joshua dengan Baradae, lalu dirubah Baradae yang menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo, sehingga dalam hal ini paling banyak jasanya Dio Lipa untuk membongkar siapa pelaku utamanya dalam perkara penembakan daripada Brigadir Joshua tersebut. Atas perubahan keterangan Baradae, langsung esoknya Polri Listio Sigit menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, lalu dalam pemeriksaan polisi, Ferdy Sambo mengakui semua perbuatannya, yaitu mengaku yang menembak Brigadir Joshua adalah Baradae atas perintah Ferdy Sambo, mengakui skenario tembak polisi dibuat Ferdy Sambo, pencopotan CCTV di rumah dinas Jalan Duren 3 Jakarta Selatan dicabut sendiri, mengaku yang merusak TKP adalah Ferdy Sambo sendiri. Berdasarkan pengakuan perbuatan yang dilakukan, Ferdy Sambo membuat terang kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan sudah cukup alat buktinya untuk menyidangkan perkara Ferdy Sambo agar disiplit atau dipisah jadi 2 berkas, yaitu berkas pertama atas nama Ferdy Sambo dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP dan subsidiar pasal 338 KUHP. 2 berkas kedua atas nama Baradae dan Fikri, dan 1 lagi dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Harapan saya polisi segera menyelesaikan perkara Ferdy Sambo dan perkara Baradae CS. Harapan saya bila sudah sampai dalam pemeriksaan hakim, masyarakat tidak ramai lagi membahas berita tersebut. Sekian dan terima kasih.